Itu tiba-tiba melihat cowok yang diam-diam dia sukai tergeletak pingsan di tanah. Dia langsung berlari menghampirinya. Saat melihat kedua tangannya berlumuran darah, gadis itu panik seketika. Dia ingin meminta bantuan, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena dia bisu. Di sekelilingnya juga tidak ada orang yang berjalan ke arahnya. Gadis itu berdiri dan mencoba menelepon polisi, namun kemudian teringat bahwa dia tidak bisa berbicara. Sekalipun panggilannya tersambung, dia tidak akan mampu menjelaskan situasinya. Dengan putus asa, dia menurunkan ponselnya dan mencoba meminta bantuan kepada orang-orang di jalan. Namun semua orang menganggapnya aneh dan menjauh satu persatu. Tepat saat harapannya hampir hilang, siswi tercantik di sekolah muncul. Gadis itu langsung menarik tangannya dan berlari menuju gang tempat cowok tersebut berada. Barulah siswi itu melihat ada seorang siswa yang pingsan. Gadis itu hanya bisa melihat saat siswi cantik tersebut berteriak meminta bantuan. Dalam hitungan detik, banyak orang langsung berdatangan. Sementara dirinya tidak mampu melakukan apapun. Melihat pemandangan itu, rasa rendah diri kembali memenuhi hatinya dan dia pergi diam-diam. Ketika cowok itu sadar, dia mengira siswi cantik itulah yang menyelamatkannya. Namun setelah mendengar ceritanya, siswi tersebut mengatakan yang sebenarnya. Saat mengetahui kenyataan itu, cowok tersebut tidak bisa membayangkan betapa sulitnya perjuangan gadis bisu itu untuk menyelamatkannya. Setelah keluar dari rumah sakit, dia sengaja belajar bahasa isyarat agar bisa mengucapkan terima kasih secara langsung. Namun karena terlalu rendah diri, gadis itu tidak berani membuka pintu rumah. Dia hanya mengintip diam-diam dari balik tirai. Keesokan harinya, cowok itu mengundangnya untuk menonton penampilannya. Gadis itu bahkan sudah menyiapkan pick gitar sebagai hadiah. Namun ketika melihat cowok itu bersinar di atas panggung, dia hanya bisa menoleh sambil menahan air mata. Dalam pikirannya, dibandingkan siswi tercantik di sekolah, dirinya yang bisu tidak pantas berada di sisi cowok itu. Namun tidak lama setelah dia pulang ke rumah, cowok tersebut tiba-tiba muncul di depan pintunya. Gadis itu ragu sejenak sebelum akhirnya keluar menemui dirinya. Dengan penuh semangat, cowok itu menggunakan bahasa isyarat dan bertanya mengapa dia tidak datang menonton. Berusaha membuatnya pergi. Gadis itu berbohong dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mendengar apapun. Dia juga bertanya apakah cowok itu mengundangnya hanya agar orang lain bisa menertawakannya. Di luar dugaan, cowok tersebut mengambil buku bahasa isyarat dan dengan gerakan yang masih kaku berkata, "Musik bisa didengar dengan hati." Saat itu juga, gadis tersebut langsung menangis. Keesokan harinya mereka kembali bertemu di ruang seni. Cowok itu membuka-buka buku gambar milik gadis tersebut hingga tiba-tiba menemukan sebuah gambar dirinya di dalamnya. Gadis itu langsung merebut buku tersebut dengan panik. Suasana menjadi sangat canggung dan tidak ada satupun yang tahu harus berkata apa. Akhirnya cowok itu mengambil inisiatif dan bertanya menggunakan bahasa isyarat apakah gadis itu menyukainya. Saat melihat gadis itu menganggukkan kepala, cowok tersebut langsung membeku di tempat. Ketika dia masih berusaha memikirkan jawaban yang tepat, gadis itu seolah memahami keraguannya. Dia menyerahkan buku gambarnya kepada cowok tersebut lalu berbalik dan berlari pergi.